Perkenalkan, nama saya Samanula Sembarangare. Saya dari kelas A secara reguler A Stamuk 2023 dengan NIM 3232421014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai persebaran agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat, di mana teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hurgroje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang India atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya yaitu makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai yang memiliki batu nisan yang bercorak atau sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kemudian adalah teori Arab atau Mekah, yang dimana teori Arab atau Mekah merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan, yang dimana teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karum Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bahwa bukti-bukti masuk agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ialah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan batu nisan bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran, di mana teori ini menyatakan bahwa awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Dejadiningrat, berpendapat bahwa teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Dejadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara banyak kesamaannya atau kebudayaannya bersama seperti Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat yaitu teori Cina, yang dimana teori Cina ini menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang atau 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China ditulis oleh Jean Berli tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Maksudnya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi-migrasi orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah yang kebanyakannya memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya
pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supratna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau abad ke-7. Hal ini dikarenakan catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Melaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Dan salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang terkenal adalah para Wali Songo. Cukup sekian yang bisa saya katakan. Saya mengucapkan terima kasih.